Oke. Selamat pagi semuanya. Aku mau nanya kabarnya dulu nih, gimana? Masih pagi udah belajar? Pagi, Kirim Kak. Alhamdulillah. kabar kalian gimana? Baik gak? Alhamdulillah baik. Atau boleh kasih reaction juga nggak apa-apa. Oke. Oke, baik ya. Jadi aku mau kenalan singkat dulu juga nih. Kenalin, aku Arsila, biasa dipanggil Cila. Terus sekarang aku kuliah di Institut Teknologi 10 November di ITS di Fakultas Teknik Sipil, Lingkungan, dan Kebumian di jurusan Teknik Geofisika. Dan aku masih semester 1, masih maba nih. Oke, aku mau share screen dulu ya. Hari ini. Oke, udah kelihatan belum ya? Kelihatan kan ya teman-teman, share screen aku. Sudah, Kak. Oke. Oke, teman-teman. Jadi pagi hari ini kita mau belajar, mau ngebahas materi TPS yang ada di UTBK, yaitu pengetahuan kuantitatif. Materinya aljabar. Materi aljabar ini tuh sering banget keluar di UTBK ya. Kayaknya keluar terus deh malah ya kayaknya. Kayaknya aku mau izin off cam ya biar aku fokus nih ininya dan jaringannya biar stabil. Oke. Izin off cam. Oke. Kita mulai aja kali materinya. Nih, jadi kita mau belajar aljabar. Aljabar tuh sebenarnya kita udah pernah belajar pas SMP deh kayaknya awal-awal tuh. Tapi masih simple banget, masih misalkan 3x nih ditambah 5 sama dengan 3, terus kita disuruh nyari x-nya tuh berapa. Jadi masih simple banget. Terus agenda hari ini, yang pertama nanti aku ngejelasin materi, ada sifat-sifat operasi aljabar, terus ada operasi pecahan, terus ada operasi penjabaran. Habis itu nanti aku juga bakal bahas-bahas soal. Gitu. Oke, materi. Jadi yang pertama, ada sifat-sifat operasi aljabar nih. Ini pas SMP nih, kayaknya udah belajar sebenarnya. Yang pertama ada komutatif, ada asosiatif, dan ada distributif. Yang pertama ada komutatif atau pertukaran. Nah, ini tuh maksudnya gimana? Jadi dia tuh menghasilkan hasil yang sama walaupun letak bilangan yang dihitung tuh saling ditukar-tukar. Contohnya nih, ada A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi walaupun si B-nya ini ditukar-tukar nih posisinya, dia bakal ngasilin nilai yang sama gitu. Terus A dikali B sama dengan B dikali A. Jadi mau B-nya ditukar-tukar, hasilnya bakal sama. Contohnya misalkan nih, 2 kali, misalkan 2 ditambah 3 gitu ya. Ya, setelah berapa? Ini kalau ditukar gitu, jadi 3 tambah 2, hasilkan sama-sama 5. Itu sifat komutatif. Misalnya 2 dikali 3 sama dengan 3 dikali 2. Walaupun posisinya ditukar-tukar, dia hasilnya bakal sama, 6 gitu ya. Terus yang kedua ada asosiatif atau pengelompokan. Jadi operasi 3 bilangan dengan bantuan pengelompokan 2 bilangan dengan tanda kurung dan menghasilkan hasil yang sama. Jadi operasi 3 bilangan, ya 3 bilangan, dengan bantuan pengelompokan 2 bilangan
Ini dua bilangan ini dikelompokkan dengan bantuan tanda kurung dan menghasilkan hasil yang sama. Jadi mau yang dikelompokkan B ditambah C atau A ditambah B, ini hasilnya bakal sama ya. Untuk perkalian juga sama konsepnya. Terus untuk komutatif sama asosiatif ini, ya ini tuh tidak berlaku ya buat pengurangan sama pembagian gitu. Ini tidak berlaku untuk pengurangan sama pembagian gitu. Karena kalau kalian coba juga ya, hasilnya tuh bakal beda nih. Ruas di kanan sama ruas di kiri tuh beda nanti. Terus yang ketiga ada distributif atau penyebaran. Maksudnya dua operasi hitung yang berbeda, di mana satu operasi itu untuk menyebarkan bilangan yang dikelompokkan di dalam kurung. Jadi ini ada dua operasi hitung nih ya kan? Dan satu operasi ini untuk menyebarkan bilangan yang dikelompokkan di dalam kurung. Jadi nanti ini buat menyebarkan nih. Biasanya itu dikenal sama kali pelangi ya. Jadi A dikali dalam kurung B tambah C sama dengan A dikali B tambah A dikali C. Sama buat yang pengurangan juga gitu, dan ini nggak bisa buat pembagian ya. Jadi hanya penjumlahan dengan perkalian, pengurangan dengan perkalian gitu. Sekarang operasi pecahan nih. Ini operasi pecahan sebenarnya kayak operasi pada umumnya aja sih sebenarnya ya. Jadi misalkan di sini yang pertama ada A per B ditambah C per D sama dengan AD ditambah BC per B dikali D. Jadi penyebutnya dikali ya. Jadi B dikali D, terus nanti habis itu dikali silang. A dikali D sama B dikali C. Misalkan nih, aku punya 1/2 ditambah, misalnya berapa ya? 5/4 deh. Sorry. 5/4, ini berapa hasilnya? Jadi penyebutnya dikali, jadi 2 dikali 4, terus dikali silang. Gitu. 4 dikali 1, 4, tambah 5 kali 2, 10. 14/8. Mau dikecilin juga bisa, disederhanain jadi 7/4. Kalau kalian biasanya pakai KPK juga itu boleh ya, disamain penyebutnya. Tapi kadang ada soal-soal tuh yang lebih cepat pakai cara seperti ini gitu. Untuk pengurangan juga sama, konsepnya sama-sama dikali penyebutnya, terus habis itu dikali silang. Oke. Terus buat perkalian itu juga simpel, jadi penyebut dikali penyebut, pembilang dikali pembilang. Yang atas dikali yang atas, yang bawah dikali yang bawah. Terus yang terakhir, yang nomor 4 nih, pembagian. Jadi A per B dibagi C per D. Jadi nanti bilangan keduanya tuh dibalik gitu. Jadi dibagi, habis dibagi nih, nanti dikali, yang dikalinya dibalik. Contoh ya, 1/2 yang dibagi 5/4 gitu. Sama berapa? Jadi yang bilangan pertamanya ditulis ulang, terus dikali, terus dibalik deh bilangan keduanya. 4/10. Berapa nih? 2/5. Terus habis itu ini ada operasi pengurangan, penjumlahan, pengalihan dan pembagian, tapi tuh nanti soalnya tuh kadang keluarnya nggak secara matematis gitu. Misalkan nih ada soal simpelnya 3 dikurang 2, itu kan matematis ya, kalian bisa langsung tahu nih hasilnya berapa. Tapi kadang ada yang suka ngecoh, jadi dia pakai kata-kata gitu. Misalkan nih hasil pengurangan dari hasil pengurangan 3 dari 2. Ini berapa? Ini tuh bukan 3 dikurang 2 ya. Bukan gitu. Di sini nih, aku tulis, misalkan hasil pengurangan A dari B. Jadi dibalik. Jadi 2 dikurang 3. Jadi hasilnya tuh -1 gitu. Nah, ini biasa tuh yang ngecoh tuh buat pengurangan sama pembagian aja sih. Kalau penjumlahan sama perkalian, dia biasanya walaupun kata-katanya misalkan diganti ya, hasil penjumlahan A dengan B, ya udah dijumlah aja gitu. Perkalian juga sama. Jadi yang harus diperhatiin biasanya tuh pembagian sama pengurangan aja.
Oke, kita lanjut ya. Oh ya, kalau aku kecepatan kalian boleh chat aja. Kalau yang nggak ngerti mau nanya juga boleh di chat aja ya. Terus ini ada operasi penjabaran. Aku lupa ngasih judul. Ini operasi penjabaran. Ini yang rada ini ya, rada panjang. Jadi yang pertama ada A ditambah B dikuadratkan sama dengan A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat. Terus yang pengurangan juga ada A min B dikuadratkan sama dengan A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat. Terus juga ada A kuadrat min B kuadrat sama dengan A tambah B, A min B. Terus ada A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan A tambah B dikuadratkan min 2AB. Nah, ini itu yang pertama ya nih. Ini tuh yang pertama yang A tambah B dikuadratkan, yang ini. Itu tuh dinamainya kuadrat jumlah ya. Kuadrat jumlah. Nah, namanya kan kuadrat jumlah ya. Tapi di sininya ya, di pengoperasiannya dia tuh dijumlah dulu gitu, baru dikuadratin. Sorry. Tuh. Sama nih yang pengurangan juga, ini jadi kuadrat selisih namanya. Jadi kebalikannya, bukan kurang dulu baru di kuadratinya namanya, tapi malah ke kuadrat selisih. Terus yang ini dibalikan, kita dikuadratin dulu ya, tapi namanya tuh jadi selisih. Aduh, sorry. Jadi ini tuh namanya malah kebalikan, harusnya kan dikuadratin dulu ya, A kuadrat min B kuadrat, baru nih dikurang, ini dibalik. Jadi selisih kuadrat. Tuh. Yang kedua juga sama, jadi jumlah kuadrat. Buat yang pangkat 3, ini sama ya. Kalau yang pangkat 3, kalau aku biasanya ya, buat biar aku ngerjain ngerti, ini biasanya aku bagi dulu aja jadi A tambah B pangkat 2 ditambah ini. Terus dikaliin aja biasa. Terus yang lain juga sama sih, kalau bisa harus hafal aja ya. Jadi sering-sering ngerjain soal biar kebiasaan. Oke, sekarang kita mau bahas-bahas soal ya. Oke. Dari yang pertama nih. Nomor 1. Jika 2AB min 6A sama dengan 4, maka berapakah AB min 3A? Ini ada di SBMPTN tahun 2017. Kalian boleh ngerjain soal dulu nih, aku kasih waktu 1 menit mungkin ya. Nanti yang tahu jawabannya boleh kirim di chat jawabannya apa. A, B, C, D, atau E. Kasih waktu 1 menit ya. Oke, udah ada yang jawab, cepet banget ya. Oke dong, yang lain dong, jawab.
Oke. Ada lagi yang jawabannya berbeda? Oke, udah banyak yang jawab ya. Oke, kita bahas ya. Ini soalnya gampang banget ya. Jadi, misalnya ada 2 AB, ini 6A sama 4 nih ya, udah kita tulis di sini. Nah, jadi yang dicari nih AB min 3A-nya berapa gitu kan. Nah, ini kan kita bisa lihat ya, di sini ada 2, ada 2, ada 6. Bisa kita sederhanain nih. 2-nya kita keluarin, 2 di sini ya. Terus jadi yang di dalam kurung jadi AB 3A, ya kan, sama dengan 4. Nah, terus habis itu gimana nih? Nah, ini ruas kanan sama ruas kiri, sama-sama kita bagi 2 atau dikali setengah ya. Atau kalau kalian biasanya lebih gampang pindah ruas gitu, jadi dibagi. Jadi kayak gini juga, ini dibagi, ini juga. Nanti ya nih, AB min 3A ini kan turun ya. Ini sama dengan 2. 4 dibagi 2 kan 2 ya. Dan yang ditanyakan, jadi kita nggak usah nyari-nyari A-nya berapa, B-nya berapa, karena yang ditanya cuma AB min 3A, hasilnya 2. Jadi benar jawabannya yang gitu. Coba sekarang yang nomor 2 deh. Aku kasih waktu 1 menit lagi buat kalian nyoba ngerjain. Oke. Bilangan yang nilainya lebih kecil, garis bawahi, lebih kecil dari 0,33 dikali 18 per 19 berapa? Ada di UTBK tahun 2019. Yang bisa jawab boleh chat lagi ya. Jawabannya apa? Ayo, ada yang bisa? Oke, kita bahas aja ya. Oke. Oke, jadi nomor 2 nih ya. Ini kalau kita lihat nih, ada yang jawab ide. Oke, kita cek ya bareng-bareng. Oke, jadi kan di sini bilangan yang nilainya lebih kecil dari 0,33 dikali 18 per 19 ini berapa? Ya kan? Kalau kita lihat opsinya, ini sebenarnya opsinya tuh kelipatan ya kan? Kelipatan dari yang diketahui di soal. Oke, udah pada jawab. Ya, yang diketahui di soal kan. Ada 0,99, ada 0,66, dari 0,33 ya kan. Nah, terus yang pecahannya juga nih, ini juga kelipatan gitu. Ada 18, ada 3, ada 6. Itu semuanya kan kelipatan dari si 18 ya kan. 19-nya juga nih penyebutnya, itu kelipatan. Nah, gimana caranya? Yang pertama, kita lihat dari desimal dulu ya. Yang desimal, semua opsi yang desimal ini kita bagi 0,33 desimal. Bagi 0,33 gitu. Dari yang A dulu nih, coba ya kita lihat. 0,99 dibagi 0,33 berapa? Jadi 3 ya kan.
99 dibagi 0,33 ini juga sama. Terus 0,66 dibagi 0,33 berapa? 2 ya. Ini juga sama 2 nih. Terus sekarang kita lihat yang bagian pecahannya nih. Kita lihat dari bilang dulu ya, yang 18. Jadi pembilangnya, sorry, typo. Jadi pembilangnya dibagi 18. Jadi kita ngelihat soalnya, kita ngikutin soalnya nih. Tuh. Oke, dari yang opsi A nih ya. Ini dikali berapa nih? 18 yang ini dibagi 18. 1. Yang opsi B, 3 dibagi 18. Berapa? 1/6 ya. Terus yang C nih, 6 dibagi 18. Terus yang D, 18 dibagi 18. Nih, 1. Terus yang E, 9 dibagi 18. 1/2 ya. Sekarang kita lihat penyebutnya nih. Penyebutnya itu kita bagi juga nih sama kayak yang di soalnya. Penyebut dibagi. Nah, kan 19 ya. Kita bagi 19 nih. Itu kayak perbandingan aja sebenarnya ya. Penyebutnya kita bagi 19. Kayak satu-satu lagi nih. 38 dibagi 11. 2. 38 dibagi 19 juga 2. 19 yang ini dibagi ini 1. Terus 38 dibagi 19 2. Dan yang terakhir 1 ya. 19 dibagi 1. Terus kita berapa nih semuanya ya. Kita cari yang paling kecil nilainya nih di antara opsi-opsi ini. Yang pertama ini 3/2 ya. Yang kedua nih 3 kali, biar gampang deh aku jabarin ya, 1/6 kali 1/2 gitu. Jadi 3/12, 1/4 ya. Terus yang C, C kita coret jadi 1, ini juga kita coret jadi 1, yang E kita coret juga jadi 1. Jadi nilai yang terakhir yang mana nih? Yang B. Jadi yang jawab B benar. Tuh. Paham nggak teman-teman? Kalau paham aku lanjut ya. Sekarang nomor 3. Aku kasih waktu 1 menit lagi nih buat ngerjain. Pengurangan 2x min 4y/4 oleh 6x min 3y/8 adalah, ini tadi ada di sifat yang aku sempetin, ini ada di UTBK tahun 2020. Lagi. Pokoknya yang rada ribet tuh yang pengurangan dan pembagiannya. Pokoknya kalau pembagian sama perkalian, jadi jumlah dikali. Ya udah ada yang jawab. Cepet banget. Oke, sudah 1 menit. Ya jawabannya cek, kita cek ya nih jawabannya benar apa enggak nih, cek. Oke, jawabannya. Oke, aku jelasin dulu nih. Jadi soalnya ya, hasil pengurangan 4y/4 oleh 6x min 3y/8 itu berapa? Nah, tadi kan pas aku jelasin nih, yang ini ya. Kalau pengurangan nih harus emang hati nih, pengurangan sama pembagian. Karena bisa aja dibolak-balik gitu.
Tapi di sini kan dijelasin kalau hasil pengurangan A oleh B nggak dibalik. Jadi langsung aja kalian kurang gitu. Jadi 2x min 4y per 4 dikurang 6x ya, min 3y per 8. Nah, ini kalian boleh disamain penyebutnya sesuai nyamannya kalian aja gimana, cepetnya gimana. Tapi kalau pakai cara yang tadi aku jelasin yang A per B, ini dikurang ya. Dikurang C per D sama dengan BD, terus jadi dikurang BC gitu ya. Sama nih, ini penyebutnya dikali, jadi 4 dikali 8, 8 dikali 2 4Y, dikurang 4 dikali 6X min 3Y. Nanti hasilnya jadi 16X min 32Y min 2X per 2. Terus ini 16X min 24X. Nah, naik lagi sama 20 ya. Itu bisa dikeluarin nih. Dia punya faktor. Kan? Terus 4 jadi di dalam kurungnya jadi min X min 5Y. Dan kalau mau dibuktiin, kali silang ya, per 32. Nah, ini 32 bisa dibagi sama 4 ya. Ini jadi 8. Jadi 8. Dan hasil akhirnya adalah min 2x min 5y per 8. Jadi jawabannya benar, C. Gitu. Paham nggak? Kalau kecepatan atau nggak paham boleh ditanya ya. Oke, lanjut aja ya. Nomor 4 nih, aku kasih waktu juga 1 menit. Ini udah dijelasin juga sih. Jadi harusnya bisa ya. Jika 1 per A ditambah 1 per B ditambah 1 per C sama dengan 1 per D, maka nilai A-nya berapa? Ini ada di UTBK tahun 2019. Kalau tahu jawabannya boleh dicat lagi. Ada yang tahu? Yuk. Oke, belum ada yang jawab. Aku tambahin lagi waktu 30 detik deh. Oke, kayaknya kita bahas aja ya. Oke. Jadi di sini ada soal nih ya, seperti ini. Nah, caranya gimana nih? Caranya, ini pakai sifat-sifat operasi pecahan yang tadi aku jelasin tuh. Yang A per B ditambah C per D sama dengan penyebutnya dikali, terus dikali silang jadi BC ya. Nah, terus ini gimana nih? Kan disuruhnya nyari A ya. Disuruhnya nyari A, ini kita pindah ruas aja nih, biar A-nya sendirian, biar nanti hasil akhirnya yang kita cari tuh ketemu ya. Jadi kita pindah ruas, 1 per B ke sana, 1 per C juga pindah nih. Jadi dikurang ya kan? Nah, pertama kita kerjain dulu aja nih satu-satu. Pakai cara yang tadi aku jelasin yang ini. Jadi B dikali D terus dikali silang. B dikali 1 dikurang D dikali 1. Gitu. Nih, dikali silang gitu kan. Jadi B min D per BD dikurang 1 per C. Ini juga kita lakuin hal yang sama, kali silang lagi. Yang penyebutnya kita kali biasa aja, B, C, D, ya kan? Terus, ini kita kali silang jadi C dikali B min
dikurang BD gitu. Nah, kalau kalian namanya nggak ada angkanya ya, mungkin susah gitu kalau mau nyobain pakai apa. Jadi kalau pakai ini mungkin lebih mudah juga. Ya, nanti habis itu nih hasilnya jadi ini kita kali silang ya. Jadi BC min CB min BD turunkan BD-nya ya per BCD sama dengan 1 per A. Terus yang ditanyakan A nih. Ya udah kita balik aja nih. Kalau kiri dibalik, kanan juga harus dibalik biar nilainya tuh nggak berubah gitu. Nah, nanti kalau udah dibalik jadi gini nih. Sorry, yang dibalik kan yang ini ya. Yang dibalik nanti hasilnya jadi gini. Hapus dulu. Nah, terus udah ketemu nih A-nya sebenarnya hasilnya kalau kalian misalkan nggak pilihan ganda ya, kalian jawab gini aja tuh udah selesai sebenarnya. Karena kan yang cari A-nya aja udah gitu. Tapi di sini kan di opsinya nggak ada nih. Nah, kalau kita lihat opsinya ya, ini kan bisa kita ubah jadi apa aja ya sebenarnya. Kalau kita apa namanya ubah secara asosiatif tuh, secara distributif tuh bisa jadi misalkan gini nih. Ini kan ada di sini ada C, di sini ada C ya. Ini bisa jadi gini, BCD, terus C-nya keluar, D, ini BD. Itu kan bisa ya. Jadi harus nyoba-nyoba terus. Tapi kalau kalian lihat jawabannya, kita eliminasi aja nih jawabannya. Coba dari yang A jawabannya. Di sini kan jawabannya D min B min C ya. Jawaban kita di sini ini tuh udah beda banget gitu loh. Ini cuma satu apa namanya koefisiennya tuh hanya satu ya, tapi di sini beda gitu. Jadi ini udah pasti salah ya. Yang B juga sama tuh, ini enggak. Terus yang D juga beda tuh, ini juga enggak. Yang C juga ini kebalik ya. Gitu. Ini juga salah. Jadi jawabannya tuh kayak gitu. Tapi kalau kalian emang mau ngitung biar pasti gitu ya jawabannya, itu boleh dicoba-coba terus aja nih sampai nemu jawaban yang pas sama opsi yang ada di soal gitu. Ini gitu. Paham nggak teman-teman? Ada yang nggak ngerti atau mau ditanya dulu sebelum lanjut ke soal selanjutnya? Ada yang bingung? Udah nggak? Nggak ada ya? Udah aku lanjut aja ya. Atau nanti kalian kalau mau nanya pas di akhir juga boleh. Dan soal selanjutnya, nomor 5 nih. Aku kasih waktu juga lagi nih buat kerjanya. Jika X lebih besar dari 0, maka bentuk sederhana dari akar X pangkat 2 min 25, X pangkat 2 per 25 min X pangkat 2 per 36 adalah berapa? Aku kasih waktu lagi nih, 1 menit ya. 1,5 menit deh buat ngerjain. Ini pakai sifat yang sama nih, yang operasi pecahan tadi. Tuh. Yang tahu jawabannya boleh di chat lagi ya. Ya, ada yang jawab, Dek. Pas sekali ya. Ada yang jawab A, ada yang jawab D. Ayo ada yang lain nggak? Ada yang beda nggak jawabannya?
Yuk, baru 2 orang nih yang jawab. Oke, udah 1,5 menit. Kita bahas aja ya nih. Jawabannya D atau A nih yang benar. D. Oke, kita bahas ya. Jadi di sini tadi kan soalnya nih ya, ini soalnya berapa gitu. Nanti kalian kalau nemu soal kayak gini tuh jangan langsung uh, diakarin gitu, nggak bisa karena ada sifat akar di mana misalkan ya kita punya akar berapa ya? Akar 25 deh. 25 dikurang akar 16. Tuh. Ini akan beda hasilnya kalau kita pisah-pisah gitu. Kalau misalkan kalian ngerjainnya akar 25 dikurang akar 16. Gitu. Itu nggak bisa ya. Jadi ini harus dikurang dulu nih berapa. Ini jadi 9, misalkan 3. Kalau yang ini beda lagi. Ini kalau diakarin satu-satu, 5, ini 4, sama dengan 1. Jadi hasilnya nggak sama. Dan yang benar tuh kayak gini. Ini ada di sifat-sifat akar. Kalau nanti kalian belajar pas masuk materi akar dan eksponen ya. Nah, sama nih buat di soal nomor 5. Ini jangan kalian langsung pisah gitu ya, terus kalian akarin jadi X per 5 dikurang X per 6 gitu. Salah. Jadi kalian operasin dulu aja yang di dalam akar. Operasinya sama nih, pakai cara yang A per B dikurang C per D sama dengan dikali ini. D terus dikali silang AD min BC gitu. Terus sama nih buat soal ini ya. Jadi 25 dikali 36 dikali kan penyebutnya, terus dikali silang nih. Itu 36 dikali X pangkat 2 dikurang 25 X pangkat 2. Gitu. Nanti hasilnya nih, 36 X pangkat 2 dikurang 25 X pangkat 2 kan jadi 11 X pangkat 2 ya. Nah ini jangan dikali dulu aja nih. Kalau perkalian yang ada di dalam akar, itu nggak usah kalian kali dulu juga nggak apa-apa gitu. Karena nanti kalau perkalian, sifat akar lagi nih ya, kalau perkalian, itu boleh dipisah gitu. Misalkan 25 dikali 2, dikali 16 gitu kan. Ini boleh nih dipisah jadi 5, akar 5 dikali, akar 25 dikali akar 16. Hasil kan bakal sama gitu. Kalau diakarin satu-satu atau di langsung kaliin. 5 dikali 4. Bener kan ya? 20. Tuh. Ini juga sama nih. Jadi nanti hasilnya bakal jadi ini kan ya. Habis itu kita akarin deh nih. X pangkat 2 diakarin keluar ya X ya. Jadi X 25 diakarin keluar jadi 5. 36 diakarin keluar jadi 6. Terus udah deh tinggal kita kali. Jadi nanti hasilnya segini. X harus 11 per 30. Jadi jawabannya yang D. Jadi benar nih jawabannya yang D. Tuh. Paham nggak teman-teman? Benar semua nih yang jawab. D. Gak paham aku lanjut aja kali ya. Biar dapat semua soalnya nih. Nomor 6. Kok jawabannya? Nomor 6, aku kasih waktu lagi 1 menit buat ngerjain ya. Ini mirip-mirip sama soal sebelumnya. Jika X tidak sama dengan 2 dan X tidak sama dengan min 3, maka hasil kali 9 min X pangkat 2 per 2 min 2X dengan 2X min 2 per X tambah 3 adalah berapa? Ini ada di UTBK tahun 2020. Yang tahu jawabannya boleh di-chat lagi. Ada yang jawab, C, cepet banget ya. C.
Kayak ada yang lain nggak nih? Ada yang beda nggak jawabannya? Nggak apa-apa, jawab aja ya. Kalau salah juga nggak apa-apa. Ada lagi yang bisa jawab? Oke, satu orang doang ya yang bisa jawab nih. Kita bahas aja ya. Gimana ya jawabannya? Benar nggak nih jawabannya C? Oke, di soal nih ya. Jika X tidak sama dengan 2 dan X tidak sama dengan 3, maka hasil dari operasi berikut ini berapa nih? Kan? Kalau tadi kan aku bilang ya, kalau yang ribet tuh yang bikin kita harus hati-hati tuh pengurangan sama pembagian. Tapi kalau perkalian sama penjumlahan, itu sebenarnya mau katanya ini dengan diganti, misalnya jadi dan, atau apa, itu ya udah tinggal dioperasin aja, nggak harus dibolak-balik atau gimana gitu. Nah, ini langsung aja kita kali deh. 9 min X pangkat 2 per 2 min 2X dikali 2X min 2 per X tambah 3 nih. Langsung dikali aja. Nah, terus kan kalau kalian lihat ada bentuk seperti ini ya. Ini tuh sama nih sifatnya sama yang tadi aku jelasin. Tuh. Yang jadi ini tuh sebenarnya tuh sama kayak 3 pangkat 2 min X pangkat 2. Jadi ini sama kayak pangkat 2 min B pangkat 2. Jadi bisa difaktorin gitu. Nih. Nah, tuh. Jadi faktorinnya jadi ini. A plus B, A min B. Jadi ini. 3 plus X, 3 min X. Gitu. Terus yang lainnya kan udah nggak bisa difaktorin ya. Nggak ada yang dikuadratin lagi nih. Jadi nggak bisa difaktorin. Ya udah kita tulis ulang aja jadi kayak gini semuanya. Terus kalau kita lihat nih ada yang bisa kita coret ya kan. Yang X plus 3 nih. X plus 3 sama 3 plus X. Kita coret kan, habis tuh 1. Terus yang bawahnya nih, yang penyebut ini kan bisa kita ubah ya, biar bisa kecoret sama yang ini. Biar bisa kecoret sama yang ini. Jadi kita keluarin nih, min satunya ya. Ini sebenarnya min 1 nih, ada min 1. Ini kalau dikali pelangi, itu hasilnya tuh bakal sama yang di atas ini. Gitu. Terus udah kayak gitu, ini nanti bisa dicoret sama yang atas. Ya kan? Jadi min 1 ini sisanya nih. Karena habis ya kan. Kayak terus kalau udah nih, kita turunin aja. Jadi X min 3 min X yang ini per min 1. Min satunya turun. Di sini kan ada min 1 ya. Min satunya turun. Terus dibagi, hasilnya nanti jadi ini. Terus hasil kan udah nih ya yang ini. Karena tadi ini udah habis dibagi, ini bisa min 1, ininya turun nih. Ini juga turun, dibagi, hasilnya jadi segini. Karena di soalnya nggak ada yang jawabannya min 3 ditambah X, kita tukar aja nih posisinya. Jadi X min 3. Jadi jawabannya benar nih. Jawabannya. Itu. Jadi benar jawabannya C. Ada yang bingung nggak ya? Boleh di chat kalau bingung. Yang bagian mana?
Atau udah paham? Kalau udah paham aku lanjut lagi soal selanjutnya. Oke, sebentar ya. Jadi sampai soal yang ini ya. Oke, ada yang mau nanya? Lihat aja. Aku nggak bisa lihat ini nih. Ada yang nanya nggak ya? Tadi ada yang resen deh kayaknya. Oke, paham. Yang resen nggak jadi ya? Oke. Oke, soal selanjutnya nomor 7 nih. Nilai pecahan berikut, operasi berikut mendekati nilai berapa? Ini juga mudah sebenarnya. Kasih waktu 1 menit ya. Yang tahu jawabannya boleh di chat. Yang tahu jawabannya D. Ada yang jawab D. Ada yang beda gak? Oke, sudah nggak ada yang jawab lagi ya. Ini aku bahas aja kali ya. Oke, jadi gimana nih caranya? Oke, di sini kalau kita lihat angkanya kan kayak ribet banget ya. Ini kalau dioperasiin cara biasa panjang banget gitu, harus pakai kalkulator. Nah, di sini kan ada tulisan mendekati ya. Jadi kita pakai pembulatan aja gitu. Jadi di sini kita bulatin aja nih. Angka-angka yang gede-gede ini bisa kita bulatin. Dan uh, ini kita pakai pembulatan jangan puluhan ya. Yang pertama itu kalau kurang dari 50. Contohnya misalkan 2018. Pembulatannya jadi ke 2000. Yang kedua, lebih besar dari 50. Pembulatannya jadi ke misalkan contohnya angkanya 2997. Berarti jadi ke 3000 kan? Sama nih kayak di soal ini. Ini ada 2008, berarti pendekatannya ke berapa nih? 2000 berarti kan ya. 2000. Terus yang penyebutnya 2999 ke berapa? Ke 3000 nih. Ini ke 2000. Terus yang selanjutnya nih, pecahan yang selanjutnya berarti pendekatannya ke 8000, yang ini ke 6000, yang ini ke 2000, dan yang ini ke 4000 gitu. Ngerti kan ya? Nah, terus kalau udah, ini kita sederhanain aja. Nolnya kita coret aja nih. Yang bisa kita sederhanain gitu.
Ini juga masih bisa kita sederhanain, bagi 2, 4, bagi 2, 3. Biasa jadi kayak gini. Terus sama kayak tadi, kita operasin aja satu-satu. Dari yang ini dulu, nih, 2/3 ditambah 4/3. Karena penyebutnya udah sama-sama 3, jadi tinggal dijumlah aja. Jadi 6/3, 2 ditambah 4/3. Gitu. Terus kalau udah, dioperasiin lagi nih. Pakai cara yang tadi, gitu. Penyebutnya dikali, terus dikali silang. Dikali silang ke sini, sama sini. Nanti hasilnya dapat 30/12. 24 ditambah 6/12. Terus kita sederhanain. Atas bawah sama-sama dibagi 6, nanti dapat 5/2. 5 dibagi 2 itu 2,5. Di hasilnya yang D. Jadi jawabannya benar nih, yang D. Tuh, paham nggak nih teman-teman? Nanti kalau ada soal lain pun yang angkanya gede, sebenarnya pakai pembulatan tuh juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau nggak ada kayak kata-kata mendekati, pasti nanti jawaban di soalnya itu juga apa ya, kita melakukan pembulatan juga. Jadi kita pembulatan sama jawaban kita gitu. Yang mendekati sama yang kita dapat jawabannya. Walaupun beda koma-komaan. Gitu. Paham teman-teman? Oke, kita lanjut ya. Sekarang nomor 8 nih. Aku kasih waktu 1 menit lagi. Ada yang bisa jawab? 2 persegi panjang memiliki panjang P cm dan lebar X cm. Jika angka yang menunjukkan luas persegi panjang bernilai sama dengan kelilingnya, maka nilai P adalah berapa nih? Yang tahu jawabannya boleh dicat lagi ya. Jadi ada persegi panjang, panjangnya P, lebarnya X. Dan luas persegi panjangnya nih bernilai sama kelilingnya. Jadi nilai P-nya berapa? Udah ada yang jawab tuh, cek. Ada yang beda kan nih jawabannya? Koreksi. Oke, kita bahas ya. Oke, benar nggak nih jawabannya yang C ya? Kita cek. Oke. Kan tadi diketahui nih, panjangnya P, lebarnya X. Terus luas persegi panjang bernilai sama dengan kelilingnya. Nilai P-nya berapa gitu kan? Ada persegi panjang, panjangnya P, lebarnya X. Luasnya bernilai sama kelilingnya gitu kan? Nah, luas persegi panjang kan panjang kali lebar ya. Jadi panjangnya P dikali lebarnya X. Terus keliling persegi panjang. Berarti kan kalau persegi panjang ya, keliling kalian pasti tahu ya. Ini X berarti sama P. Berarti 2P ditambah 2X kelilingnya. Terus kan kita mau nyarinya P nih ya. Kita pindah ruas nih, kita kumpulin P sama P gitu. Biar ketemu nilainya ini berapa gitu kan. Kita pindah ruas P-nya jadi PX min 2P. Habis itu ini kan sama-sama ada P ya nih. Kita keluarin aja nih P-nya. Jadi P dikali X min 2. Kalau udah kayak gini, kita sama-sama dikali 1/X min 2. 1/X min 2. Atau kalian bisa kayak pindah ruas ya. Biasanya tuh. Jadi dibagi. Itu jadi kayak gini. Gimana? Jadi hasilnya 2X per X min 2. Yang mana yang A ya? Jadi gimana yang A? Tuh. Enggak. Ada yang mau ditanya? Kalau ini kalau yang dipindah ruas X,
Hasilnya sama. Sebenarnya hasilnya sama, tapi mungkin lebih ribet ya. Aku sempat ngerjain, aku pindah yang X, jadi makin panjang gitu caranya. Tapi sama kok hasilnya. Tapi kalau bisa ya, kalau kalian misalkan mau nyari suatu nilai, misalkan ada variabel X, ada variabel Y, terus kalian mau nyari X-nya, kalian kumpulin yang X-nya gitu. Yang dicari, yang dikumpulin, dipindah ruasin, dipisah, biar jumlahnya tuh operasinya lebih mudah. Gitu. Paham nggak? Oke, kita lanjut ya. Nomor 9, mau kasih waktu lagi, 1 menit. X ditambah 3 dikuadratkan per X ditambah 15 sama dengan 6, selisih nilai X adalah berapa? Cari ini selisih ya. Selisihnya berapa? Yang tahu jawabannya boleh di-chat lagi. Oke, belum ada yang jawab ya. Aku bahas aja. Ada yang jawab D. Ada lagi yang beda? Udah 1 menit, jadi aku bahas aja nih. Benar nggak ya, D? Oke. Ini ya, kita tahu soalnya nih, kayak gini nih. Kan? Nah, terus ruas kanan, ruas kiri, kita kali 1 per X tambah 15. Tahu kalian boleh pindah ruas ya nyebutnya. Jadi dikali gitu, nanti jadi kayak gini nih. X tambah 15. Ini habis ya kan? Ini jadi, sorry, ini dikali ya. Maaf. Ini harusnya dikali. Jadi, ini harusnya dikali biar penyebutnya hilang. Kali X tambah 15. Nanti jadi kayak gini. Ya kan? Terus ini kita pakai sifat yang tadi. Kalau kalian lupa, misalkan A tambah B dikuadratkan. Tuh. 2AB ditambah B kuadrat. Pakai yang ini. Jadi X dikuadratin, X kuadrat, 2AB, 2 nih kuadratnya kita kali ke 3 sama ke X, jadi 6X. 3-nya dikuadratin jadi 9. Gitu. Terus ini juga tinggal dikali pelangi aja, jadi 6X ditambah 6 dikali 15, 90. Terus kalau udah nih, ini kan habis ya, 6X sama 6X ini kalau pindah ruas habis. 90-nya kita pindah nih, pindah ruas. 90 min jadi 90 ya. Jadi min 90 ditambah 9 jadi min 81. Jadi dapat segini. Tuh. Terus kita faktorin nih. Sebenarnya difaktorin juga bisa ya. Pindah ruas misalnya jadi X kuadrat sama dengan 81. Jadi X1-nya dapat min 9, X2-nya dapat 9. Dan harus diingat kalau bilangan kuadrat, dia memiliki 2 nilai yang berbeda. Yang satunya negatif, yang satunya positif gitu. Karena 9, min 9 dikuadratin hasilnya 81. 9 dikuadratin juga hasilnya 81 gitu. Jadi dapat 2X yang berbeda. Terus habis itu kita kan mau nyari selisih nih. Selisih nilai X-nya berapa ya? Ya udah tinggal kita kurang aja X2 dikurang X1. Kalau kalian ketukar misalnya jadi X1 dikurang X2, sebenarnya nggak apa-apa ya. Nanti kan hasilnya jadi min 18. Nah,
Kalian lihat aja nih jawabannya ada nggak nih min 18? Kan nggak ada ya. Jadi kalian tukar lagi aja, kalian coba-coba gitu. Nah, 18. X2-nya 9, X1-nya min 9. Selisihnya jadi 18 gitu. Paham nggak teman-teman? Kalau paham kita lanjut lagi ke soal nomor 10. Ini soalnya masih banyak nih, tapi nggak apa-apa. Aku lanjut aja kali ya. Nomor 10. Kalau ada yang bingung boleh chat aja ya. Oke, nomor 10. Ada yang tahu nggak jawabannya apa nih nomor 10? Ini gampang nih. Kalau 30 detik bisa nggak kalian? Coba. Yang tahu jawabannya boleh di chat ya. Ya, ada yang jawab C. Ada yang beda kan nih jawabannya? Wih, dia 30 detik. Cepat banget ya. Yuk, ada yang bisa lagi nggak? C. Oke. Jawabannya rata-rata C ya. Benar nggak nih? Jawabannya C. Kita cek ya. Oke. Jadi di sini diketahui kan 2A min B sama dengan C. Dengan C tidak sama dengan 0, maka di bawah ini yang bernilai min 1 ini yang mana? Ya kan? Kita cek dulu. Nah, biasanya kalau jawaban kayak gini ya, kalau kalian cek nomor 1 benar, biasanya nomor 3 itu udah pasti benar gitu. Kita cek dulu nih nomor 1 ya. 2A min B. 2A min B per C sama dengan 2A min B. C-nya tadi kan nilainya segini nih ya. C-nya 2A min B per 2A min B. Sama dengan berapa? 1. Berarti salah. Gitu. Kalau 1 salah, 3 udah pasti salah. Gitu. Jadi tinggal yang 2 sama yang 4 nih, bener nggak ya? Kita cek nomor 2. Sekarang nomor 2. 2A min B min C min 1 berapa nih? 2A min B, C-nya 2A min B, min 1. Aduh, sorry. Min 1 ya. Berapa nih? 2A min B, min 2A tambah B, min 1. 2A-nya habis, B-nya juga habis, sama dengan min 1. Dan biasanya kalau 2 benar, 4 juga benar. Jadi jawabannya yang C. Tapi kalau kalian masih penasaran mau cek satu-satu juga boleh. Kita cek nomor 4. C per B min 2A sama dengan yang C-nya kan nilainya 2A min B ya. Per B min 2A. Ini kita ubah biar bisa kita coret ya. Jadi 2A min B per keluar ini min 1. Berarti jadi 2A ditambah dikurang B, sorry. Dicoret, hasilnya min 1. Sama, ya kan benar. Jadi ini sama ini benar. Kalian masih penasaran juga mau cek nomor 3 juga boleh gitu ya. Coba kita cek nomor 3. 2A min C. B-nya. 2A. C-nya kan nilainya 2A min B ya. Kita masukin 2A min B per B. 2A min 2A ditambah B per B. Habis teman 1. Nilainya bukan min 1. Jadi jawabannya C. Jadi benar yang jawab C nih. Oke, kita lanjut ya. Yang nggak ngerti boleh ditanya.
Oke, nomor 11. Jika 1 dan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama 3, maka nilai dari X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 sama berapa? Oke, 1 menit nih. Yang tahu jawabannya boleh kata. Nah, yang tahu jawabannya. Oke. Oke, aku bahas aja kali ya. Yang belum ada yang jawab. Nomor 11. Caranya. Oke, sifat operasi penjabaran yang tadi aku jelasin nih. Sini kan diketahui X ditambah Y sama dengan 1 ya. Dan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 3. Yang ditanya, X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3-nya berapa nih? Ya kan? Kalau kita lihat nih ya, ini bisa kita kuadratin. Jadi yang X ditambah Y sama dengan 1, ini kita kuadratin nih. Jadi X dikuadratin, jadi X pangkat 2 ini dikali kuadratnya, jadi 2XY, Y dipangkatin 2 jadi Y pangkat 2, 1 dikuadratin 1. Udah jadi kayak gitu, terus ini kita pindah nih. X pangkat 2 sama Y pangkat 2, nanti kan bisa ini ya, jadi polanya sama nih sama yang ini. Kita pindah, ini jadi X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah 2XY sama 1. Karena X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama 1, sama dengan 3 ya nih. Kita masukin nih 3 ditambah 2XY sama dengan 1. Terus kita pindah ruas, ini kurang 3, 2XY sama dibagi, jadi X-nya sama dengan 1. Gitu. Terus, gimana sih cara nyari ininya nih? Yang X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3-nya berapa? Ini kan kita tahu ya nih, persamaan yang ini berarti ya. Tuh. Ini sorry ya, ini aku salah tulis, ini harusnya pangkat 2. Nah, ini jadi gimana? Kita udah tahu X ditambah Y-nya berapa? 1. X-nya kita tahu, tadi kita dapat min 1, X tambah Y-nya kita dapat 1. Udah deh, tinggal kita operasiin. 1 pangkat 2, 1. Min 3 dikali min 1 dikali 1. Positif 3. Dijumlah jadi 4. Jadi jawabannya yang D. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu? Kalau nggak ada, kayak kita lanjut aja lagi ya. Yang nomor 12. Kayaknya langsung aku bahas aja nggak sih? Atau kalian mau coba dulu? Boleh deh nyoba dulu ya. Aku kasih waktu 1 menit lagi nih. Yang tahu jawabannya boleh di chat lagi. Jika A sama B adalah solusi dari persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 min 2X sama 19, dan X ditambah Y pangkat 2 sama 1, maka nilai terbesar dari A ditambah 4B adalah berapa? Ada yang tahu nggak? Oke, aku bahas aja ya. Jadi gimana nih nomor 12 caranya?
Oke, jadi di sini kan diketahui nih, A, B adalah solusi dari persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 min 2X sama dengan 19 dan X ditambah Y pangkat 2 sama dengan 1. Yang ditanya nilai terbesar dari A ditambah 4B berapa nih? Nah, A, B ini tuh sama aja X, Y gitu. Merupakan solusi dari persamaan ini nih, dua ini ya. Caranya gimana? Kalau kita nemuin nih, ada dua persamaan kuadrat, ini kita eliminasi ya. Buat nyari X dan Y-nya tuh berapa. Gitu. Kita eliminasi aja langsung ya. Nggak usah kita samain karena koefisien juga yang mau kita hilangkan tuh sama gitu. Kita hilangkan si Y pangkat 2-nya ya kan. Ini habis, turun, jadi X pangkat 2, min 2X, min X, jadi min 3X, 19 dikurang 1, 18. Gitu. Terus ini pindah ruas, jadi gini, terus kita faktorin. Faktorin kita dapat X min 6 dikali X ditambah 3 sama 0. Jadi dapat 2X nih ya. X1-nya 6, X2-nya min 3. Terus kita mau nyari Y-nya. Karena kan kita mau nyari A ditambah 4B. Ini kan A, B ya. Dan kita butuh X, Y. Berarti kan kita butuh X, Y. Nih, untuk ngelesain si A tambah 4B-nya tuh berapa. Oke. Terus habis itu nih gimana nih? Kita coba dulu ya. Yang pertama, untuk X sama dengan 6. Dx sama dengan 6, kita masukin aja nih pakai persamaan yang ini ya. Nih, kita masukin X-nya 6, jadi 6 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 1, gitu kan. Terus kita pindah ruas ke sana, jadi min 6, jadi Y pangkat 2 sama dengan min 5. Nah, kalau ada bilangan pangkat yang hasilnya negatif, itu nggak ada ya. Jadi ini tidak memenuhi. Gitu. Tidak memenuhi. Oke, sekarang kan ini ada 2 ya X-nya, berarti kita coba lagi nih X yang satu lagi. Ini X2 min 3. Kita coba nih masukin ke persamaan yang ini tadi. X-nya min 3, kita masukin, ditambah Y pangkat 2 sama dengan 1, pindah ruas, jadi ditambah 3, Y pangkat 2 sama dengan 4. Tadi aku bilang kalau suatu bilangan pangkat ya, itu memiliki dua nilai yang berbeda, yang negatif sama positif. Jadi satunya 2 dan Y2-nya min gitu. Jadi di sini kita dapetin 2 titik nih. Karena tadi kan X itu dari min 3, kita dapat ngasilin Y1-nya itu 2 sama Y2-nya itu min 2. Jadi kita dapat 2 titik nih. Min 3,2 sama min 3,2. Ya. Ini sama aja polanya berarti A, B. Berarti kita bisa nentuin nih, A ditambah 4B-nya berapa, gitu kan. Jadi, karena ini sama X, Y. Jadi kita masukin aja nih polanya. Yang pertama, untuk min 3,2, kita masukin ke persamaan yang ini, yang kita cari. Jadi A-nya ini B-nya. Gitu. Jadi min 3 ditambah 4, B-nya masuk ya, B-nya 2, jadi sama dengan min 3 ditambah 8, hasilnya 5. Gitu kan. Yang kedua, min 3, min 2 nih, yang ini. A-nya min 3, B-nya min 2. Kita masukin A-nya, ini kan A ditambah 4, B gitu. B-nya kita masukin min 2. Jadi berapa? Min 3 ditambah min 8. Jadi min 11. Kita dapat dua nilai kan? 5 sama min 11. Mana nih yang nilai terbesar dari A ditambah 4B? 5. Jadi jawabannya 5 gitu. Kamu nggak teman-teman? Kalau paham aku lanjut lagi. Yang nomor 13. Ini ujian mandiri UGM tahun 2019.
X pangkat 2 ditambah 2XY ditambah 4X sama dengan min 3. Dan 9Y pangkat 2 ditambah 4XY ditambah 12Y sama min 1 nilai X ditambah 3Y-nya berapa? Ada yang tahu? Aku kasih waktu nih 1 menit ya. Yang bisa ngerjain, boleh. Jawabannya taruh di chat lagi. Ada yang tahu jawabannya? Udah ketemu? Oke, udah 1 menit lewat nih. Aku bahas aja. Jadi caranya gimana nih? Sorry, ini kepotong. Ini 3Y ya. Jadi caranya gimana nih? Tadi aku bilang kalau ada 2 persamaan gini, itu enaknya dieliminasi aja untuk nentuin nilai yang kita cari itu berapa gitu. Oke, sini persamaan pertama ada X pangkat 2 ditambah 2XY ditambah 4X. Ini 3 nih ya, persamaan pertama. Terus yang kedua 9Y pangkat 2 ditambah 4XY ditambah 12 sama min 1. Nah, ini kita jumlah aja nih. Biar kita bisa dapat pola operasi penjabaran gitu. Ini kalau kita jumlah ya, ini X-nya turun karena nggak ada bilangan kuadrat lagi ya. Terus 9Y-nya juga turun. Terus 2XY ditambah 4XY, 6XY. Terus 4X-nya turun, 12-nya turun. Tuh, 12-nya turun, min 3 ditambah min 1 sama min 4. Sini kita bisa lihat pola nih. Yang ini, apa? Sama ini. Nah, ini gimana nih? Ini berarti sebenarnya bisa difaktorin aja ya. Kalau kalian nggak mau ngafalin pola-polanya, ini kalau difaktorin, kan jadi X ditambah 3Y, X ditambah 3Y. Sama nih, ya kan? Kuadrat gitu. Terus yang ini sama-sama ada 4 nih, ada 12. Kelipatan 4. Berarti bisa kita keluarin 4-nya, jadi 4 dikali X ditambah 3Y. Kalau dikali pelangi, hasilnya kan sama nih, ya kan? Ditambah 4, ininya pindah ruas. Tuh. Kita bikin persamanya jadi 0. Nah, udah lihat kayak gini, kita lihat pola lagi nih. Ini sama-sama X ditambah 3Y. Ini juga X ditambah 3Y. Kalau ada persamaan yang sama gitu ya, kayak gini, ini bisa kita misalin aja gitu. Misalnya ini jadi P, ini juga jadi P. Kalau dimisalin nanti jadi persamaan itu jadi kayak gini nih. Jadi P, ini kan diganti jadi P ya. Jadi P pangkat 2, ini 4 dikali P, ya kan, ditambah 4. Gitu. Terus kita faktorin, dapat nih P-nya sama dengan min 2. Ya kan? P-nya dapat sama dengan min 2. Karena tadi kita misalin nih, di sini, ya kan? X tambah 3Y sama dengan P. P-nya kan min 2. Jadi X tambah 3Y sama dengan min 2. Kita lihat dulu nih yang ditanya tuh apa. Jangan sampai kalian nyari X-nya berapa, Y-nya berapa, terus waktunya habis. Yang dicari kan X ditambah 3Y. Jadi ya udah ketemu. Gitu. Min 2 jawabannya. Gitu. Paham nggak, teman-teman? Kalau paham, kita lanjut lagi.
Paham atau ada yang bingung? Oke, nomor 14 nih. Langsung aku bahas aja kali ya. Nomor 14, titik A, B terletak pada grafik Y sama dengan BX pangkat 2 ditambah 1 min B pangkat 2 dikali X min 56. Jika A min B sama dengan 7, maka AB berapa? Ini soal SBMPTN tahun 2018. Oke, kita lanjut. Nah, gimana nih caranya yang nomor 14? Ini kan titik A, B terletak pada grafik ini ya, persamaan ini, dan diketahui A min B sama dengan 7, maka AB-nya berapa nih? Ya kan? Tadi kan aku bilang kalau ada A, B, maksudnya tuh dia X, Y gitu. Dan terletak pada grafik ini, persamaan ini ya. Maksudnya tuh gimana? Jadi kan kalau ada grafik, misalkan ini kan persamaannya kuadrat ya, berarti jadi kurva misalkan. Dan titiknya terletak pada si grafik itu, berarti kan ada di dalamnya. Ya kan? Berarti tinggal kita substitusiin aja nih ke dalam persamaannya. Si A sama B-nya kita substitusiin ke persamaan ini. Gitu. Jadi A-nya ini X, B-nya ini Y. Ya udah, jadi Y-nya kan kita ganti B ya. Jadi B sama dengan X kita ganti A. Terus di sini ada X lagi nih, kita ganti A. Gitu. Terus, oh udah nih. Jadi B sama dengan B dikali A pangkat 2 ditambah ini kita kali pelangi lagi. Jadi A min AB pangkat 2 dikurang 56. Kita bikin persamaannya jadi sama dengan 0. Ya kan? Pindah ruas, B-nya pindah tuh ke kanan. Nanti dapat jadi kayak gini. Nanti kok ada persamaan kuadrat ya. Kuadrat yang gedenya tuh di kiri, dan yang udah mulai nggak pakai kuadrat nih, itu di kanan gitu. Kayak gini. Jadi kalau kita mau ubah persamaannya itu jadi lebih gampang. Kita lihat lagi nih di sini yang persamaan ini sama-sama punya AB. Gitu. Misalkan B dikali A kuadrat, B dikali A dikali A punya AB. AB kuadrat A dikali B dikali B. Punya AB juga. Kita keluarin aja AB ya. Kali A min B. Gitu. Ini kita turunin. Ya kan? Terus kita lihat lagi nih yang diketahuin kan ada A min B sama dengan 7. Ya udah kita ganti aja nih. Kita substitusin lagi A min B-nya sama 7. Ini 7, ini 7. Jadi 7AB tambah 7 min 56. Terus min 56 ditambah 7, itu kan 49. Terus pindah ruas nih. Jadi 7AB sama dengan 49. Kanan kiri dibagi 7, AB-nya dapat 7. Gitu. Jadi jawabannya 7. Paham nggak teman-teman? Kalau paham kita lanjut lagi nih. Udah mau zuhur. Paham? Oke. Lanjut ya. Nomor 15. Ini soal ujian mandiri UGM tahun 2018. Jika A dan Y bilangan bulat real yang memenuhi X min Y sama 1, dan X pangkat 2 min Y pangkat 2 dikali X pangkat 2 min 2X Y ditambah Y pangkat 2 sama 3. Ini gimana nih? Oke, kita bahas langsung aja. Jadi tadi kan diketahui nih, ada X min Y sama 1, kan? Dan persamaan ini. Terus yang dicari itu nilai X berapa gitu kan. Nah, kalau ada soal kayak gini,
kita lihat dulu nih. Ini bisa kita jabarin nih, persamaan yang banyak ini. Ini kita jabarin pakai persamaan yang tadi itu. Yang A kuadrat min B pangkat 2 sama dengan A plus B A min B. Yang ini sama. Yang A min B dikuadratin sama dengan A pangkat 2 min 2AB ditambah B pangkat 2. Gitu. Ini kalau dijabarin nanti jadi gini nih. Kalau kalian masih ragu, boleh dikali pelangi buat ngebuktiin gitu. Bener nggak sih persamaannya gitu. Terus udah dapet kayak gini, tadi kan diketahui X min Y sama dengan 1. Kita masukin aja nih, substitusiin lagi, X min Y sama dengan 1. Ini juga X min Y sama 1. Dikuadratin, jadi 1 kuadrat kali 1 nih, dapat nih X plus Y sama dengan 3. Terus kan kita mau nyari X dikali Y ya, berarti kita harus tahu nih, X-nya berapa, Y-nya berapa. Gitu. Ya udah, kita eliminasi aja nih persamaan yang ada. Persamaan yang ini, kita eliminasi sama yang ini. Karena mudah ya kan. Eliminasi karena X ini koefisiennya udah sama semua. Boleh ditambah, boleh dikurang, bebas. Ini aku kurang ya. Jadi min 2Y sama dengan min 2, Y-nya dapat nih 1. Kan? Y-nya dapat 1, kita substitusiin lagi ke salah satu persamaan. Ini aku masukin ke persamaan yang X min Y sama dengan 1. Tadi dapat Y-nya 1, kita masukin 1, pindah ruas. Jadi dapat X-nya sama dengan 2. Maka X dikali Y sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi jawabannya yang D. Gitu. Paham nggak teman-teman? Ada yang bingung? Oke, aku lanjut ya. Oke. Ini mungkin soal terakhir kali ya, nomor 16. Oke, ini soal SIMAK UI Internasional 2016. Soalnya jika X pangkat 2 ditambah XY ditambah Y pangkat 2 sama dengan 1, dan X ditambah akar XY ditambah Y sama dengan 13, untuk X lebih besar dari Y, maka X min Y berapa? Gitu kan? Gimana ya caranya? Nah, diketahui ada persamaan ini sama ini, ya kan? Nah, ini kalau kita lihatnya ada akar. Kok ada akar nih, rada ini ya, rada ribet. Nah, gimana nih caranya biar akarnya tuh hilang? Kita kuadratin aja, ya kan? Kita kuadratin di akarnya ini, tapi ini kita pindah ruas dulu gitu. Si akar XY-nya ini kita pindah ke kanan. Biar XY-nya ini gabung dan bisa jadi ini operasi penjabaran yang tadi. Jadi bagus nanti hasilnya gitu. Kita pindah ruas, terus kita kuadratin ruas kanan dan ruas kiri. Nanti di sini hasilnya jadi X dikuadratin jadi X pangkat 2 ditambah 2X ditambah Y pangkat 2. Yang sebelah kanan 13 dipangkatin 2, 169. 2 dikali B dikali A jadi min 26 akar XY ditambah min akar XY dipangkatin 2. Jadi dapat XY. Udah dapat, terus semuanya kita pindah ruas nih ke kiri. Yang ada variabel-variabelnya kita pindah nih ke kiri. Jadi X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah XY ditambah 26 akar XY. Gitu. Terus, tadi kan ada persamaan yang ini nih. Nah, ini sama nih sama yang ini. Ya kan? Sama tuh sebenarnya. Cuman ketukar aja nih. X, Y-nya di sini ya kan?
sama dengan 91. Kita substitusiin aja, ini 91 gitu. Tambah 26 akar X-Y sama 169. Terus kita pindah ruas ke sana, jadi 26 akar X-Y sama dengan 78. Terus tinggal kita bagi nih, ruas kanan, ruas kiri, bagi 26, dapat 3, maka X-nya sama dengan 9 gitu. Karena 9, akar 9 itu sama dengan 3. Jadi X-nya 9. Terus, ini kita mau nyari apa nih? Nyari X mini-nya berapa, ya kan? Kalau nyari X mini-nya berapa, kita harus tahu X-nya berapa, Y-nya berapa. Kita pakai persamaan, sebenarnya bebas ya mau pakai persamaan yang mana. Kita mau substitusiin si X-nya ini. Aku pakai persamaan yang kedua nih. Udah ketemu, ya kan? X-nya masukin aja nih. Kan ada X ya. Masukin 9. Akar 9 itu 3. Pindah ruas, min 3. Jadi X ditambah Y turun nih. Sama dengan 10. Ya kan? Terus kita tahu nih, X, Y sama dengan 9. Maka X sama dengan 9 per Y ya. Gitu. Nah, ini kayaknya ada yang salah nih. Terus ini kita masukin aja ke persamaan ini ya. X ditambah Y sama dengan 10. X-nya berarti 9 per Y ditambah Y per 1 sama dengan 10. Pakai cara yang tadi, ini Y 9 ditambah Y pangkat 2 sama 10. 10 Y sama dengan sorry, ini benar. Jadi 9 Y ditambah, sorry ya. Ini jadi kita substitusiin jadi 9 Y ditambah Y sama dengan 10, dijumlah jadi 10 Y ya kan. Terus Y-nya dapat 1. Ini dicoret aja. Terus X-nya kita dapat dari X ditambah Y sama 10. Berarti X, Y-nya kan 1 ya. Ini sama 10 min 1. 9. Dan di sini. Gitu. Jadi X-nya kan udah besar, lebih besar dari Y. Udah tinggal kita hitung X min Y sama dengan 9 min 1 sama 8. 9 Y-nya. Coba ya, apa aku ada yang salah ngitung nih? Oke, kita hitung bareng-bareng ya. Ini kan X-Y sama dengan 9. Berarti X-nya sama dengan 9 per Y. Kita masukin ke persamaan ini. X ditambah Y sama dengan 10. Kita masukin, substitusiin X-nya 9 per Y. Ditambah Y sama 10. Ini sama aja per 1. Y 9 ditambah Y pangkat 2 sama 10. Terus ini kita kali aja, kali silang, jadi 9 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 10Y. Terus kita pindah, kita bikin bersama jadi sama 0. Berarti jadi Y pangkat 2 min 10Y ditambah 9 sama 0. Ya kan? Terus kita faktorin. Jadi ini Y, berapa nih? 9 ya. 9 min 1. Jadi Y-nya sama dengan 9, Y sama dengan 5, Y2 sama dengan 1. Ini kayaknya salah nih. Cara yang ini jangan ya. Jadi yang benar begini. Ini aku hapus aja kali ya. Makasih ya udah diingetin nih. Aku salah nih. Oke. Jadi dapat Y-nya nih ada dua nilai. Y2-nya 9, Y1-nya 1. Karena di sini syaratnya X lebih besar dari Y ya kan. Kalau kita ambil X-nya yang ini 9 itu lebih besar dari 1. Berarti kan benar ya. Coba kita coba
kalau kita pakai Y-nya sama dengan Y2-nya sama dengan 9 gini. Yang pertama. Kita masukin ke persamaan yang ini. Jadi X ditambah Y sama dengan 10, Y-nya 9, berarti X-nya dapat 1. Berarti ini benar kan? X lebih besar dari Y. Salah dong ya. Berarti ini salah nih. Ini salah karena nggak memenuhi syarat. Kita coba yang selanjutnya. Kalau Y1-nya 1, terus masukin ke persamaan yang ini, sama dengan 10, Y-nya 1, berarti X-nya yang 9 gitu. Karena dia maunya X-nya lebih besar dari Y. Y-nya 1, jadi sama dengan 10 min 1 sama dengan 9. Jadi X-nya 9, Y-nya 1 nih. Jadi X min Y sama dengan X min Y sama dengan 8. Itu 8. Ngerti nggak ya? Paham nggak kalian? Boleh ditanya ya kalau nggak paham di chat. Ini udah soal terakhir. Oke, maaf ya tadi aku salah tuh. Pasti perlu diingetin. Yang lain paham nggak? Udah pada ngantuk nih ya kayaknya. Udah siang. Oke, udah waktunya sholat juga. Jadi mungkin aku cukupin aja kali ya hari ini buat materi PK-nya. Ini aku soal dari internet sama dulu bimbel-bimbel aku. Gitu. Bimbel kita sama. Aku stop share kali ya. Oke. Oke, jadi makasih buat yang udah join ya, yang udah mau belajar nih. Dan kalau kalian punya soal terus mau tanya-tanya, boleh di Instagram aku di DM atau di Telegram, bisa di add. Tanya-tanya soal tugas boleh, tanya-tanya soal yang kalian nggak ngerti juga boleh. Tuh, nanti kalau sebisanya aku jawab. Oke, intinya gitu aja deh materi hari ini. Selamat istirahat dan semangat juga ya buat belajar PTN-nya. Oke, selamat istirahat semuanya. Assalamualaikum. Aku stop share. Boleh di SS nih kalau mau nanya soal ke aku. Oke, sama-sama.